Halo Capricorn, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Capricorn, kita reading lagi. Kali ini akan bertemakan tentang energinya dia ya. Dia saat ini, apa yang dirasakan? Apakah dia sedih ya? Apa dia galau? Apa dia menyesal setelah meninggalkanmu? Atau dia merasa mendapatkan karmanya ya? Kita akan lihat di sini dia saat ini, kondisi dia saat ini kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Capricorn, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu, apapun itu harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Kita akan lihat dulu di sini energi dia dan kamu juga saat ini, dan tentang hubungan kamu dengan dia ya. Kita akan ambil 3 ya kartunya dulu. Kamu renungkan, bayangkan, kamu fokuskan ke kartu ini. Kamu bayangkan dia, orang yang kamu fokuskan ya. Oke, 1. Ini tentang dia. Ada divination. Oke. Kita ambil lagi dan ingat, energi ini bisa berbolak-balik ya. Kadang-kala yang kebaca itu energi kamu atau energi orang yang kamu fokuskan. Dan tidak semua juga dari Capricorn akan resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Oke. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk bottom of the deck-nya kamu di sini ada magical getaway. Apa itu magical getaway? Kita baca dulu di sini. Ada it takes courage and trust to venture into the unknown. Nah, ada jalan di mana untuk terlihat di sini ya. Gerbang keajaiban, sebenarnya jalan keajaiban kamu. Kamu di sini akan mendapatkan keajaiban dari hubungan kamu dengan dia ya, ataupun kondisinya kamu juga, ataupun dia di sini. Ada suatu keajaiban juga yang kamu rasakan di sini ya. Nah, terlihat di sini kartu ini bahwa dibutuhkan keberanian juga dan kepercayaan juga untuk menjelajahi ya ke hal yang tidak diketahui. Jadi di sini kamu perlu ya. Saat kamu merasakan hubungan kamu dengan seseorang ataupun dengan dia, ya kamu harus bisa mengetahui sebelumnya dia seperti apa ya, hubungan kamu itu dengan dia itu bagaimana, dianya bagaimana ke kamu gitu. Jadi disitulah adanya gerbang suatu keajaiban antara kamu dengan seseorang nantinya. Entah itu dengan orang yang di masa lalu kamu, yang saat ini kamu fokuskan, entah itu orang yang di masa datang ya, yang akan datang kepada kamu. Nah, itu gambaran di sini. Ada suatu pintu keajaiban yang akan datang ya, yang akan kamu rasakan di sini. Ada suatu imbalan terbesar yang kamu dapatkan di sini ya, dari apa yang pernah kamu rasakan, atau dengan penderitaan ataupun seseorang yang membuat kamu itu sakit atau menderita ya. Kondisinya di sini ya dia ya, kita bicara tentang dia ataupun kamu di sini. Dia yang meninggalkan kamu ataupun kamu yang meninggalkan dia di sini ya kondisinya. Nah, itu akan ada pintu gerbang keajaiban buat kamu ataupun dia di sini. Oke, kita melihat dulu energi ya antara kamu dengan dia. Kalau di situ adalah bottom of the deck, di mana kesimpulan dari cerita ini, nah nanti kamu akan mendapatkan suatu ya keajaiban ya dari apa yang sudah terjadi pada kamu gitu ya. Di sini ada divination. Nah, ini kartunya dia ya, energinya dia. Saat ini dia mencoba untuk mencari pencerahan untuk diri dia sendiri ya. Embrace your power of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Nah, ini energinya dia saat ini. Dia mencari apa ya? Mencari pencerahan di sini. Pencerahan untuk diri dia sendiri di sini ya. Oke. Embrace your power gitu ya. Dapatkanlah kekuatan kamu lagi gitu ya.
sekarang ini kamu butuh itu, butuh kekuatan itu. Sebenarnya kamu mampu ya melihat situasi di mana kamu, apa yang kamu rasakan sekarang, tetapi dia pengen mencari pencerahan gitu ya. Sepertinya dia saat ini lagi apa ya, lagi merasakan penyesalan ya, menyesali bahwa dia pernah menyakiti kamu atau dia meninggalkan kamu di sini. Ini energinya dia, dimana dia mulai merasakan, wah ternyata aku saat ini sendiri gitu ya. Ya bisa saja aku saat ini merasakan karma dari apa yang aku perbuat gitu, Capricorn. Itu energinya dia ya, yang dia rasakan saat ini dari apa yang dia perbuat kepada kamu. Dia merasa tidak ada ketenangan dalam jiwanya dia, batinnya dia juga, sehingga dia mencoba untuk bermeditasi, untuk mencari penerangan, untuk mencari sesuatu yang bisa membuat dia kembali ke masa dulu gitu, dimana dulu itu dia bersemangat, dia punya cinta, dia punya segalanya gitu ya. Walaupun juga di sini dia terkoneksi dengan seseorang, tapi batinnya itu tidak bisa bahagia. Seperti itu. Bisa saja dia menyadari bahwa penyesalan terbesarnya dia itu meninggalkan kamu gitu ya. Itu. Oke, nanti kita akan lihat ya. Kalau di sini gambaran bahwa dia itu merasa sendiri di saat ini. Dia merasa menyesal saat ini. Ada suatu penyesalan yang dia rasakan ya. Sehingga apapun yang dia lakukan itu tidak ada baiknya bagi dia. Tidak ada efek positifnya gitu ya. Dia merasakan bahwa wah, kenapa ya hidup aku ini terasa tidak ada tujuan gitu ya. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat dia itu bisa bangkit gitu. Sepertinya hidupnya itu tidak semangat, tidak ada gairahnya gitu ya. Itu mungkin karena dosa yang pernah dia buat ya gitu ya. Karma itu pasti akan ada. Kadangkala karma itu langsung kita terima ya. Jika kita memang benar-benar membuat salah, memang fatal apa yang kita lakukan itu terhadap seseorang gitu ya. Nah, kalau kita lihat dengan hubungan kamu ya, hubungan kamu dengan dia di sini sebenarnya ada kebijaksanaan ya antara hubungan kamu dengan dia, dimana kamu yang sering mengalah, ataupun hubungan ini sebenarnya saling mencintai sebenarnya ya. Ada rasa dimana kamu sama dia tuh saling membutuhkan, tetapi ada suatu keegoan di sini ya, mungkin tidak bisa dipertahankan, tidak bisa dijadikan bahwa hubungan ini akan baik-baik saja gitu di sini. Jadi kebijakan di sini yang kamu ambil ya udah, walaupun kita saling mencintai, hubungan kita ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak ada kebahagiaan di sini. Cinta emang cinta ya, tapi tidak ada saling pengertian, tidak ada saling menghargai di sini. Yang ada cuman keegoan masing-masing gitu. Itu yang dirasakan di sini Capricorn. Itu tentang hubungan kamu ya, hubungan yang sangat bijaksana sebenarnya di sini. Tercipta ya. Sebenarnya kalau di sini melihat impian gitu ya ke depannya, itu hubungan kamu dengan dia. Kalau kita punya impian nih, kita antara dua ya. Kamu berdua di sini punya impian nih. Kita berdua punya impian ke depan ini bahagia gitu. Justru salah satu dari kamu itu mungkin tidak mengindahkan impian itu. Akhirnya terciptalah hubungan yang lost gitu ya, yang break. Atau bisa saja di sini salah satu dari kamu itu tidak merasa ada ya kebahagiaan, sehingga ya udah kita sudahi aja gitu. Di situ kita lihat energi kamu di sini ya. Energi kamu di sini ada Three Wisdom, ada sesuatu kekuatan di sini ya, kekuatan dari pohon ya gitu ya. Ada sesuatu, misalnya kamu sebenarnya di sini peduli dengan hubungan itu sebenarnya ya. Kalau dari segi kamu peduli dengan dia, sangat peduli sekali. Mungkin kamu di sini sering membantu dia dalam hal apapun, sering mensupport dia di sini. Jadi itulah kekuatan kamu sebenarnya. Kamu orang yang baik ya. Dikatakan bahwa kamu itu mengerti akan dia. Tetapi pengertian itu tidak harus selamanya ya. Manusia itu kan punya kesabaran juga gitu ya. Jadi intinya kamu di sini ya, aku sudah lelah, aku sudah jenuh dengan hubungan seperti ini. Yang aku rasakan tidak ada kebahagiaan. Walaupun kita saling mencintai, tetapi saling mengerti itu tidak ada ya. Ya gitu ya. Kita akan coba lihat di sini klarifikasinya dari kartu tarot ya.
buat Capricorn. Capricorn, dia saat ini dan kamu ya, dia dan kamu saat ini. Bagi yang mau personal reading, coaching, silakan kunjungi kolom deskripsi kita. Di situ ada kontak person, ada IG ataupun Facebook kita ya. Dan semua itu berbayar. Oke. Dan ketinggalan, kalau bagi kamu Capricorn yang ketinggalan reading sebelumnya juga ada di kolom deskripsi ya. Kamu tinggal lihat di sana readingan apa yang kamu butuhkan ya. Kondisikan aja dengan case-nya kamu saat ini. Kita akan lihat di sini dia saat ini ataupun kamu. Kita akan lihat dulu energinya dia di sini ya. Kita akan lihat dulu energinya dia. Kita ambil 4 kartu ya yang turun. Ada Five of Swords di sini. Oke. Dan di sini ada Knight of Wands. Dan di sini ada The Hierophant. Ada Nine of Pentacles. Oke. Kita lihat dulu di sini. Oke, buat Capricorn, di sini terlihat ada elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius, dan juga ada elemen api di sini Aries, Leo, Sagi, dan elemen tanah. Ada Taurus, Virgo, Capri ya. Nah, itu zodiak yang dilihat dengan kamu ya saat ini. Dan kalau dilihat kondisinya dia, terlihat sangat jelas sekali bahwa tidak baik-baik saja ya yang dia rasakan, di mana dia merasa gelisah, di mana dia merasa ada suatu penyesalan ya, apa yang pernah dia perbuat kepada kamu itu di sini. Nah, itu yang menjadi bahwa aku menyesal. Ternyata apa yang sudah aku perbuat itu berdampak untuk diri aku sendiri. Nah, aku sadar aku itu selalu disupport oleh kamu gitu ya, dan kamu itu selalu baik ke aku. Nah, itu yang dirasakan oleh dia ya. Jadi saat ini dia itu merasakan semua penyesalannya. Akhirnya dia mencoba ya, berusaha kembali saat ini untuk mendapatkan hati kamu ya, sepertinya gitu ya. Karena terlihat bahwa dia menyadari walaupun dia ada terkoneksi dengan seseorang, tapi hati dia itu tidak bisa ya, tidak bisa menerima seseorang itu, karena di hati dia dan pikiran dia itu hanya ada kamu yang selalu membayangi dia. Entah itu karena karmanya dia yang dirasakan ataupun kesalahannya dia itu yang membuat dia selalu membayang-bayangi ya. Karena di sini dia sadar apa yang diperbuat tidak ada keberkahan atau tidak ada sesuatu kebaikan itu yang menjadi keuntungan bagi dari diri dia, atau dia di sini tidak merasa bahagia apapun yang dia dapatkan. Contoh ya, contoh simpelnya, aku pengen sesuatu apa ya gitu, atau aku pengen makan mie instan, setelah aku makan itu tidak ada rasanya. Itulah, itu ya satu contohnya di mana itu yang saat ini dia rasakan. Perasaan dia itu hampa, tidak ada ya, pengen ke sini ya rasanya nggak mau gitu ya, pengen ke sana rasanya hati itu menolak gitu. Begitu juga ada sebagian dari seseorang atau beberapa orang itu akan masuk ke dalam kehidupan dia. Nah, itu sulit untuk diterimanya dia, tidak bisa dia terima, dimana dia itu ya terpaku dari satu pikiran gitu. Pikiran itu ada kepada kamu. Itu yang dirasakan oleh dia. Saat dia terpuruk, saat dia mengalami masalah, dia sadar kamu itu selalu ada buat dia. Nah, itulah yang mungkin membuat dia merasa bahwa kesalahannya itu sangat fatal sekali ke kamu. Jadi di sini dia pengen memperbaiki diri, dia pengen membuat suatu rencana atau planning ke depannya. Seandainya aku bisa bersama kamu, seandainya aku terikat kembali sama kamu, nah aku akan lebih menjaga kamu. Itu saat ini ya kondisinya dia. Bisa saja saat dia pengen melakukan pekerjaan atau memulai usaha dulu, nah itu selalu membingungkan bagi dia. Membingungkan kenapa? Karena pikirannya tidak bisa fokus.
Dia selalu di sini mencari pencerahan. Dia mencoba untuk melakukan perjalanan spiritual dia, di mana dia ya bisa saja sering beribadah atau berdoa di sini untuk bisa menenangkan hatinya dia, ya. Ada suatu kenyamanan juga yang dirasakan saat dia bercerita kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan di sini. Ya, itu yang membuat dia baru menyadari bahwa ternyata aku sangat jahat kepada kamu. Aku sangat menyesali semua itu. Itu ya. Itu yang dirasakan saat ini. Kita akan lihat di sini untuk kondisi hubungan kamu, atau kita lihat dulu energinya dia ya di sini. Kamu ya, maaf. Energi kamu di sini. Nah, kita lihat di sini. Ada di Emperor di sini. Ada Aries ya, ada Two of Swords, masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada The Magician juga, ada Queen of Swords, masih elemen udara juga di sini. Nah, ternyata saat ini kamu sangat memikirkan itu. Di sini kondisinya ya, kamu sama dia itu saling mencintai sebenarnya, ya. Tetapi terlihat di sini kamu sangat memikirkan dia. Kamu prihatin ya dengan keadaan dia saat ini. Ya mungkin saat ini dia terpuruk, ataupun dia saat ini tidak punya gairah untuk hidup, atau saat ini dia dijauhi banyak orang gitu ya. Bisa saja. Dan mungkin kamu mengetahui bahwa dia itu jauh dari dunia ya, dunia luar atau seperti apa gitu ya. Dia lebih banyak menyendiri di sini. Sehingga kamu berpikir, wah, aku merasa empati juga dengan kondisi kamu saat ini. Aku merasakan bahwa ingin membantu kamu, tapi bagaimana gitu ya. Aku juga punya perasaan, aku juga punya kekhawatiran. Nanti ke depannya seperti apa? Karena aku juga jenuh, aku juga lelah di sini dengan perbuatan yang pernah kamu lakukan ke aku. Aku menyadari gitu ya, bahwa ya aku juga berhak untuk bahagia ke depannya. Tapi di sisi lain aku mengerti kesedihan kamu. Nah, itu yang aku rasakan. Sehingga aku berpikir rasanya gimana ya gitu ya. Aku juga sedih melihat kondisi kamu saat ini. Aku tahu, aku sadar. Sebenarnya aku pengen berada di dekat kamu. Tapi ya itu tadi. Aku rasanya sudah trauma dengan hal seperti itu. Yang dulunya kamu mungkin pernah menghadirkan orang ketiga gitu ya, seperti itu ya. Jadi ya di sini kamu lebih banyak untuk berusaha untuk tidak memikirkan dia dulu gitu. Kamu di sini merasakan bahwa ya untuk apa aku pikirkan dia? Ya udah, itu terserah dia, itu kan masalahnya dia. Kenapa selama ini dia berbuat seperti itu ke aku? Nah, itu yang kamu rasakan saat ini. Jadi lebih ke sini sih kamu untuk tidak memikirkan dia lagi gitu. Walaupun sedih juga dengan melihat kondisi dia seperti itu, rasanya pengen dibantu gitu ya, pengen membantu dia, ataupun di sini kamu pengen mencari sesuatu yang bisa membantu dia keluar dari masalahnya dia, ya. Tetapi itu kamu lebih tidak ingin untuk terkoneksi lagi sama dia, karena ya banyak sekali sakit yang kamu rasakan di sini, itu ya terlihat di sini ya. Akhirnya keegoisan kamu itu muncul. Apa keegoisan kamu? Ya kamu tidak ingin bantu dia. Nah itu aja. Walaupun kadang-kadang kamu berpikir bahwa sedih melihat kondisi dia, tetapi ya, kamu harus jaga juga ya. Gimana privasinya kamu? Ya kamu dulu pernah dikhianati atau pernah disakiti. Jadi di sini kamu lebih untuk tidak ya bertemu dengan dia atau terkoneksi lagi sama dia. Cukup kamu tahu bagaimana keadaan dia. Itu aja kondisinya kamu di sini. Dan bisa saja di sini kamu lebih berdoa ya. Bingung juga ya. Ya udah, aku bingung sebenarnya, tapi aku di sini mendoakan kamu untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Kedepannya kamu akan bisa mendapatkan seseorang yang pantas buat kamu, yang bisa mengerti kamu. Nah, itulah doa kamu di sini buat dia. Oke. Kita akan lihat selanjutnya tentang hubungan kamu dengan dia. Seperti apa selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat di sini. Kita cukup ambil 3 aja kartunya ya. Oke. Oh, ada 4. Nggak apa-apa ya. Ada Judgment di sini. Oke. Ada perubahan yang sangat besar sekali
yang kamu rasakan dari hubungan kamu dengan dia ya. Ada two of wands juga, walaupun bingung di sini kamu rasakan dengan dia, ada antara dua pilihan juga. Di sisi lain kamu kasihan melihat dia, kamu prihatin melihat dia ya, dengan kondisi dia seperti itu, sehingga kamu merasakan, wah, kenapa ya ada kondisi lagi dengan dia gitu ya, kenapa ya aku merasakan bahwa ada energi yang kuat menarik aku ke dia gitu ya, seperti itu perubahan dari hubungan kamu dengan dia. Yang di awal kamu saling mencintai, yang di awal kamu itu saling menghargai, saling merasakan bahwa inilah jodoh aku gitu ya, dan ternyata ada perubahan di sini, kamu terputus, kamu terpisah gitu ya, seperti itu. Dan perubahan itu kembali muncul ya dalam diri kamu. Di sini yang butuh keadilan seperti apa ya? Butuh kekuatan di sini untuk kamu menyambung kembali hubungan ini. Ya. Ada kekuatan, ada suatu energi di mana kamu harus memutuskan seperti itu. Dengan lihat kondisi dia seperti itu, ya dia hanya pengennya kamu gitu. Dia selama ini dia pengen ya menembus kesalahan dia. Dia pengen memperbaiki semuanya gitu ya, hubungan di sini. Ada suatu energi di mana bahwa batin dia masih terkoneksi sama kamu. Di situ. Jadi ya, setelah kamu mengetahui itu, walaupun di awal kamu tidak ingin terkoneksi lagi sama dia, perubahan itu muncul lagi. Ya, namanya hati kita itu bisa berbolak-balik ya Capricorn. Kadang-kala saat ini kita tidak mau nih memikirkan dia ya, saat kita merasakan kesedihan, saat kita merasakan bahwa pernah kita disakiti oleh dia gitu. Tetapi setelah melihat kondisinya dia, dan saat ini kamu juga bisa merasakan ya, nah perubahan besar juga dalam diri kamu, bahwa ada perubahan ya. Perubahan itu ya kamu bisa memutuskan kembali. Di sini dia memang benar-benar ya, rasanya itu penyesalan yang sangat dalam yang dirasakan, dan itu dia ingin memperbaiki semua itu, memperbaiki ya hubungan dengan kamu, karena dia merasa kenyamanan itu ada pada kamu gitu ya. Dan dia mencoba di sini untuk menjelaskan semua itu, menjelaskan apa yang dirasakan kepada kamu. Disinilah terjadi hubungan kamu kembali dengan dia. Entah itu nanti hubungan pertemanan antara kamu dengan dia, atau hubungan secara kekeluargaan yang bisa menenangkan dia gitu ya. Nah di situ itu nanti keputusan kamu yang ngambil. Mungkin di awal kamu ya udah nggak apa-apa kalau kamu pengen terhubung lagi sama aku terima. Tapi ya kita sebatas teman, kita sebatas saudara gitu ya, bisa. Tetapi ya mungkin lama-kelamaan dia menginginkan yang lebih. Nah itu tergantung nanti. Memang di sini ada perubahan sangat besar sekali antara kamu dengan dia. Hubungan sangat besar sekali ya, terjadi juga di sini nantinya. Bisa saja karena memang jodohnya kamu, akhirnya ketemu lagi gitu ya Capricorn. Seperti itu. Itu gambaran dari kartu yang terbaca di sini buat Capricorn. Kadang-kala memang kamu ragu, bingung, seperti apa ya nantinya ke depan. Apa benar aku akan mencintai kamu lagi? Apa benar kamu sudah berubah? Nah, aku pengen bahagia ke depannya. Aku tidak ingin terjadi lagi seperti yang dulu. Aku tidak ingin terulang lagi kejadian itu, gitu ya. Seperti itu. Nah, seandainya di sini kamu sudah melihat kesungguhan dia, nah itulah perubahan dari diri kamu juga. Itu antara kamu dengan dia ya. Dia saat ini dan kamu juga saat ini. Ya, semoga kebaikan itu akan terjadi dalam hubungan kamu dengan dia nantinya. Entah apa itu hubungan kamu dengan dia nantinya, itu hanya kamu yang bisa merasakannya gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya itu akan terjawab semuanya. Ya, oke, Capricorn, semoga ini bisa membuat kamu terhibur ya. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kamu. Nah, semoga kedepannya kita bisa saling memaafkan satu sama lain. Oke, sampai ketemu lagi Capricorn, dadah.